Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan tema pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, banyak hal, banyak cara yang dipakai oleh Tuhan ketika dia mengajar, ketika dia berkhotbah, ketika dia menyapa orang banyak di dalam kehidupannya. Dan salah satu contoh yang bisa kita lihat, kita dengar pada saat ini, Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk menyapa jemaat, untuk menyapa orang-orang yang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Artinya kita bisa melihat bahwa ketika rumah ibadat sebelumnya tempatnya berkhotbah, tempatnya mengajar, ternyata mendapatkan perlawanan di pasal sebelumnya, ternyata mendapat celaan, bahkan dari orang-orang yang tidak suka seperti orang Farisi dan orang-orang imam yang bekerja di rumah Tuhan ketika itu. Sebab tentu saja mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus. Mereka merasa bahwa posisi mereka, pamor mereka akan hancur dan orang lebih mengelulukan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi keluar dari rumah itu. Dia pergi keluar dari rumah ibadat itu. Seperti yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Di pasal yang ke-12, dia keluar dari rumah itu, pergi ke tepi danau. Dan dia berbagi tentang firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lihatlah firman Tuhan sampai-sampai menuliskan, ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, benarlah bahwa Yesus tidak pernah habis akal. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mati gaya, tanda petik, di dalam memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini. Kalau di rumah ibadah atau di tempat lain,
sepertinya ada penolakan, maka Yesus menghadirkan tempat yang lain. Bukankah itu menjadi sukacita bagi kita? Bahkan mungkin ini tidak ada di dalam pikiran, tidak ada di dalam perenungan, tidak ada di dalam rencana untuk setiap orang yang barangkali mengalami penolakan seperti Tuhan Yesus. Lihatlah, lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Dia berdiri di perahu itu. Dia naik ke perahu dan duduk di situ. Lalu mengajar, lalu memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekali lagi saudaraku, tidak ada istilah, tidak ada tempat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia ini adalah panggung bagi setiap kita menghamparkan kerajaan Allah, menceritakan, melakoni, mempraktekkan karya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia naik ke perahu, lalu dia mengajar dan ia dikatakan mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan menjadi hal yang biasa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketika mengajar, ketika dia ingin menerangkan berbagai hal tentang apa yang Yesus mau terjadi dalam kehidupan kita. Benar, perumpamaan adalah salah satu contoh terbaik, salah satu cara, metode untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab Matius mencantumkan 7 perumpamaan. Dan di kitab Markus mencantumkan 4 perumpamaan. Dan di dalam 4 itu ada satu yang tidak ada di dalam kitab Matius. Di dalam Lukas mencantumkan 3 perumpamaan. Itu hal yang terjadi di dalam perjalanan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya metode agar firman Tuhan menguasai, agar firman Tuhan tidak menjadi sesuatu yang asing di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lalu firman Tuhan menuliskan dengan sebuah perumpamaan bagaimana kisah seorang penabur itu. Dikatakan melalui perikop kita, dan ini mungkin tidak asing bagi kita. Bahkan ketika di sekolah minggu pun kita telah mendengarkan perumpamaan ini. Dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian lagi jatuh di tanah berbatu. Sebagian lagi jatuh di tanah berduri. Lalu sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Ini kisah seorang penabur yang tentu saja penabur ini menggambarkan sosok Tuhan Yesus. Dan limbaga bahasa daerahnya dan perumpamaan ini adalah perumpamaan kisah yang sering dilakoni atau kisah yang sering diperhadapkan atau dikerjakan oleh orang-orang Israel ketika itu. Dan benih gandum biasanya ditanam di bulan November atau Desember, lalu dipanen pada bulan April atau bulan Mei. Dan seorang penabur akan keluar di pagi hari dan di senja hari, di sore hari dia akan pulang. Kisah seperti itu bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 19 ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Dan di dalam kitab Rut pasal yang 2 ayat kedua. Dan ayat 17 juga ayat 18. Petani itu menaburkan benih dengan metode menyebar. Satu hal yang menjadi kekuatan di dalam situasi ini tidak lain adalah kalau kita bicara bahwa ini adalah Yesus sebagai Tuhan yang menaburkan benih, ternyata seperti itulah juga gambaran kasih Tuhan Yesus yang kita kenal menjadi kasih yang universal.
memang dihamparkan untuk setiap orang. Dan firman itu juga dihamparkan untuk siapapun di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah hanya satu. Hatimu diwakili oleh hati yang seperti apa, tanah yang seperti apa. Kalau firman Tuhan mengatakan ditaburkan di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Hatimu diwakili oleh tanah yang mana? Dirimu diwakilkan oleh tanah yang mana? Tanah berbatu, di pinggir jalan, semak berduri, atau di tanah yang baik? Saudaraku, di ayat selanjutnya jelas diterangkan makna dari perumpamaan ini. Tapi dari kisah ini pun kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kekuatan dari firman Tuhan ini. Dikatakan untuk pertama sekali jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya apa? Belum sempat firman Tuhan itu, benih itu bertumbuh, tapi benih itu sudah dirampas atau bahkan sudah mengalami penolakan. Itu adalah gambaran hati yang belum mendengar tapi sudah antipati. Yang belum mendengar, yang belum menerima tapi sudah melakukan penolakan. Kita bisa membayangkan hati seperti apa yang diwakili oleh hati yang berada seperti tanah di pinggir jalan. Lalu yang kedua disebutkan di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, namun benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ini gambaran hati, ini gambaran pribadi yang cepat sekali, yang antusias sekali untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Tapi sayang, itu hanya sesuatu yang emosional, sesuatu yang hanya bersifat sementara saja. Seperti apa yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan, sesudah matahari terbit, lalu layulah dia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Artinya firman Tuhan itu, benih itu hanya untuk sesaat saja, tapi tidak berkarya, tidak berotoritas, bahkan tidak mengalami sebuah pertumbuhan di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga dikatakan jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Saudaraku, ini sebuah gambaran hati, ini gambaran tanah, ini gambaran pribadi yang dialamatkan untuk pribadi yang memang menerima kebenaran firman Tuhan itu, tapi tidak mampu menghadapi tantangan, tidak mampu menghadapi pergumulan, dan akhirnya kalah oleh situasi kehidupannya. Sehingga akhirnya benih itu dihimpit dan akhirnya mati. Seperti apa yang diterangkan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Di mana hatimu berada? Tanah seperti apakah engkau? Atau justru seperti apa yang dikatakan di bagian yang keempat itu? Jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Jatuh di tanah yang baik itu ada penerimaan, ada proses pertumbuhan, bahkan lebih lagi ada kehidupan yang menghasilkan buah, dan buah itu menjadi berkat baik bagi dirinya juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Walaupun benar, seperti apa yang dikisahkan oleh perumpamaan ini. Ada yang berbuah 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Tapi satu hal yang pasti, dia berbuah, dia memberi arti. Dan memang di hal lain kita bisa menjumpai bahwa benar berkat itu berbeda untuk setiap penerimaan orang
di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin 160 atau 30. Tapi satu hal yang pasti, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, dalam kasih Tuhan, bahwa ketika kita memahami bahwa buah yang ada di dalam diri kita adalah anugerah Tuhan, kita seharusnya juga sewajarnya juga mengimani bahwa apa yang kita dapatkan itu 160 atau 30, itulah berkat Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhanlah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu, berkat pun kalau kita tidak tahu menggunakannya di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi kutuk. Itu sebabnya kalaupun berbeda berkatmu dengan orang lain, atau berkatmu dengan siapa di tengah-tengah kehidupanmu, percayalah dan imanilah, itu berkat dari Tuhan. Itu artinya Tuhan tahu mana yang terbaik, berkat yang mau Dia nyatakan, Dia limpahkan di dalam kehidupanmu. Bukankah kalau secara sederhana ketika kita mendekatkannya dengan kehidupan kita, jemaat Tuhan ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari pendeta yang sama, dari pengkhotbah yang sama, apakah ketika mereka pulang setelah ibadah mendapatkan pemahaman yang sama? Tentu tidak. Pasti berbeda untuk setiap orang. Tapi satu hal yang pasti, mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan itu. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini menjadi kalimat penegasan dari Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apa? Digambarkan sejak awal, orang banyak berbondong-bondong mengurumuni Dia dan mendengarnya. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan siapa bertelinga, hendaklah mendengar, Tuhan mau katakan pada setiap kita bahwa biarlah telingamu, biarlah kupingmu mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan. Jangan mendengarkan suara godaan dunia ini yang bisa bahkan menghalangimu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mungkin juga akan menghalangimu untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita. Maka mendengarlah. Dan firman Tuhan juga mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa iman itu timbul dari dengar-dengar akan firman Tuhan. Maka ketika kita tidak mau atau tidak memberikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, tidak dimungkinkan kita akan beriman. Sebab firman Tuhan yang mencatatkan. Catatkan apa? Dengar-dengaran adalah awal dari firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Awal dari iman kita bertumbuh. Maka ketika mendengar saja tidak mau, mendengar saja tidak sungguh-sungguh, bagaimana mungkin iman kita akan bertumbuh? Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah menjadi tanah yang baik itu. Ada hati yang mau menerima, ada hati yang mau hidup di dalamnya, dan membiarkan hatinya dikendalikan oleh benih firman Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, fungsikanlah telingamu, posisikanlah telingamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan, maka kita akan mendapatkan. Sekali lagi, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan ini? Satu hal yang pasti, benih itu ditebarkan, diberikan untuk siapapun. Dan itu adalah lambang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia mau bahwa benih itu bertumbuh untuk setiap kita. Dan benih itu, firman itu, yang menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan yang akan memelihara setiap hati dan diri kita sendiri. Yang kedua, dikatakan Yesus keluar dari rumah itu dan berkhotbah di tepi danau. Ingatlah hal itu.
Tuhan Yesus sudah mengajar sejak awal bahwa selalu ada tempat untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa tidak ada tempat untuk memberitakan. Yang ada adalah hati yang tidak mau, pribadi yang tidak mau memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikut, tetaplah taburkan benih itu dimanapun dan kapanpun. Benar, kita akan menjumpai orang-orang yang mengalami penolakan, orang-orang yang tidak setuju dengan firman Tuhan. Tapi percayalah, selalu ada ladang, selalu ada tempat-tempat kita menaburkan benih itu. Seperti seruan Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman Tuhan itu, baik atau tidak baik waktunya. Yang terakhir, benar, pemberitaan Tuhan itu sering tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin engkau melihat orang tidak bertumbuh, padahal kita sudah capek, padahal kita sudah berapi-api, padahal kita sudah semangat memberitakan firman Tuhan itu. Tapi percayalah, ketika itu tidak berjalan seperti apa yang engkau pikirkan, percayalah satu hal, di dalam Tuhan dan melalui Roh Kudus dipastikan akan ada pertumbuhan, dipastikan akan ada perubahan di dalam setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Dan percayalah bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu memberitakan firman-Mu, agar firman-Mu yang memelihara kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.